Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmah Kurniasi. Saya merupakan guru PAI di SDN Dayakolot 03. Pada kali ini saya akan memperlihatkan video praktik baik implementasi game edukasi pembelajaran berdiferensiasi menggunakan HAL 5P agar pembelajaran belajar yang lebih menyenangkan kepada peserta didik. Peserta didik SDN Dayakolot 03 Kabupaten Bandung memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Beberapa peserta didik lebih suka belajar melalui visual, sementara yang lain lebih responsif terhadap pembelajaran auditori dan kinestetik. Sebagai generasi ARPA yang terlahir berdampingan dengan teknologi, peserta didik SDN Dayakolot 3 sudah terbiasa dengan penggunaan smartphone, media sosial, dan internet, sehingga peserta didik memiliki minat yang tinggi pada pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital. Oleh karena itu, sebagai guru, saya harus memastikan bahwa peserta didik mendapatkan kesempatan untuk belajar secara efektif sesuai kebutuhan dan kodrat zamannya. Tantangan yang sering kali dihadapi adalah bagaimana kita sebagai guru mampu mendesain media pembelajaran yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan gaya belajar peserta didik. Dan bagaimana memastikan bahwa peserta didik dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya juga bagaimana kita sebagai guru bisa memastikan peserta didik memahami materi pelajaran sesuai dengan cara yang mereka sukai. Karena seringkali yang saya rasakan sebagai guru, saya selalu terjebak kepada pendekatan pembelajaran yang konvensional dan penggunaan media pembelajaran yang kurang tepat, sehingga akhirnya berdampak kepada rendahnya motivasi belajar peserta didik yang berpengaruh kepada hasil belajarnya yang rendah. Sehingga mudah-mudahan dengan proses diferensiasi yang saya terapkan pada aplikasi H5P ini bisa membantu peserta didik meningkatkan motivasi belajarnya dan hasil belajarnya semakin lebih maksimal. Implementasi game edukasi pembelajaran berdiferensiasi dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik yang dilakukan dengan cara menganalisis dan mengidentifikasi kesiapan dan gaya belajar peserta didik. Tahapan yang kedua adalah merancang pembelajaran berdiferensiasi. Kali ini saya menggunakan jenis diferensiasi proses, di mana guru memfasilitasi peserta didik dengan beragam sumber belajar dan aktivitas belajar yang dapat mengakomodir seluruh gaya belajar peserta didik melalui model discovery learning. Selain itu, kegiatan dilanjutkan dengan merancang bahan penyerta pembelajaran berdiferensiasi menggunakan game edukasi digital dan dilanjutkan dengan melakukan atau merancang aplikasi Lumi dengan beragam fitur pembelajaran interaktif yang dapat mengakomodir beragam gaya belajar peserta didik. Dan terakhir yaitu melakukan uji coba terhadap media yang telah dibuat kepada perwakilan guru untuk memastikan bahwa media tersebut layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Mencakup tujuan dari pembelajaran. Tahapan yang ketiga yaitu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi melalui game edukasi digital menggunakan Lumi H5P. Pada tahap ini saya mulai melakukan implementasi dengan melaksanakan semua tahapan yang sesuai dengan bahan penyerta yang telah dirancang. Pada tahapan pendahuluan, saya memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam, berdoa bersama, membaca surat pendek, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan juga menyampaikan kesepakatan kelas. Pelajaran hari ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelumnya, Ibu ingin mengingatkan kesepakatan kelas kita ya, bahwa menjaga ketertiban kelas ya. Media pembelajaran untuk pembelajaran PAI. Pada tahap stimulation atau stimulasi, saya menyajikan tayangan video yang berkaitan dengan Asmaul Husna Allah dan meminta peserta didik menyimak dengan seksama tayangan video tersebut dan menyatakan hikmah atau pelajaran yang didapat dari tayangan video tersebut. Pada tahap problem statement, identifikasi masalah, saya meminta peserta didik untuk mengidentifikasi pengertian dan contoh perilaku sehari-hari yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad, serta memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan pengamalan Asmaul Husna tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perilaku yang mencerminkan dari Asmaul Husna tersebut, dan nanti kita akan
Pada tahapan data collection atau pengumpulan data, saya memfasilitasi peserta didik dengan sumber belajar digital melalui game edukasi pembelajaran berdiferensiasi menggunakan Lumi H5P. Misalnya untuk peserta didik dengan gaya belajar visual, saya membuat presentasi interaktif dengan menggunakan video pembelajaran yang membantu peserta didik untuk memvisualisasikan konsep yang sulit dipahami, serta membantu peserta didik mengeksplorasi materi menggunakan fitur image hotspot. Peserta didik dengan gaya belajar auditori, saya tambahkan dengan narasi audio melalui video pembelajaran, sedangkan peserta didik dengan gaya belajar kinestetik, saya membuat aktivitas drag word, drag and drop, dan gametes. Selain itu, untuk menambahkan motivasi belajar peserta didik dalam belajar game, memiliki fitur pemberian bintang untuk setiap jawaban yang tepat, sehingga peserta didik semakin semangat untuk belajar. Pada tahap verification, peserta didik melakukan kegiatan diskusi dan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, kemudian dilanjutkan dengan melakukan asesmen formatif. Mencari informasi lebih lanjut dari kedua informasi yang berbeda. Iya, tepuk tangan untuk teman kita, jawabannya itu sudah bagus ya. Sekarang kita akan mulai untuk mengevaluasi ya, apakah kalian sudah memahami dari materi yang sudah kalian explore di media tersebut. Dan terakhir, pada tahap generalization atau menarik kesimpulan, guru dan peserta didik menyimpulkan materi pelajaran, melakukan refleksi, dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Setelah implementasi pembelajaran berdiferensiasi melalui game edukasi digital menggunakan Lumi H5P, saya melihat terdapat peningkatan partisipasi dan pemahaman peserta didik terhadap materi. Selain itu, dengan implementasi pembelajaran ini, saya belajar bahwa fleksibilitas dalam mendesain media pembelajaran sangat penting untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. Teknologi seperti Lumi H5P membuka peluang bagi guru untuk terus berinovasi dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan efektif. Bagus-bagus dan mudah-mudah. Yang sebelumnya saya tidak tahu, saya jadi tahu. Medianya juga sangat bagus. Terima kasih Bu Siro. Sama-sama. Untuk menguatkan ekosistem lingkungan belajar yang inklusif, saya juga melakukan diseminasi berbagi praktik baik melalui komunitas belajar di sekolah dan KKGPAI Kabupaten Bandung. Tujuan dari diseminasi ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman rekan guru di sekolah dan seluruh anggota KKGPAI tentang konsep dan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, serta bagaimana game edukasi digital dapat diterapkan dalam mendukung efektivitas pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Saya merasa senang karena kegiatan diseminasi ini mendapat dukungan penuh dari kepala sekolah, rekan guru, dan sesama anggota KKGPAI Kabupaten Bandung. Dukungan ini dapat menjadi modal dasar terciptanya diferensiasi pembelajaran yang lebih menyeluruh dan berdampak. Sehingga dari permasalahan itu saya membuat sebuah aksi itu. Aksinya itu langkah yang diambil yaitu saya pertama, saya melakukan identifikasi kesiapan belajar peserta didik. Itulah praktik baik implementasi pembelajaran berdiferensiasi menggunakan aplikasi H5P. Semoga praktik baik ini bisa menjadi inspirasi bagi rekan guru lain untuk mengimplementasikannya di kelas masing-masing. Dan terima kasih sudah menyiapkan video ini. Selamat mencoba.